Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Rahayu dengan NPM CA2311303 dengan mata kuliah kepemimpinan. Pada kesempatan hari ini saya ingin membahas seorang sosok inspiratif nih di balik suksesnya Paragon Corp. Dengan dia tuh punya perusahaan kosmetik lokal terbesar di Indonesia. Dia itu adalah Ibu Nurhayati Subakat. Siapa sih beliau? Nah, Ibu Nurhayati Subakat itu adalah seorang pemimpin yang visioner dan pendiri brand lokal seperti Wardah, Makeover, Emina. Mungkin para cewek-cewek tahu, dan ada mungkin beberapa dari kalian memakai produknya kali ya. Nah, dalam membangun bisnis ini, beliau itu mulainya tuh ternyata dari garasi kecil dan akhirnya bisa jadi perusahaan seraksasa sekarang. Nah, tapi selain itu dia juga tuh dikenal dengan pemimpin yang rendah hati, yang memanusiakan manusia dan mengutamakan kebermanfaatan sosial. Nah, mungkin kalau kalian sempat scroll sosial media beberapa bulan yang lalu itu sempat viral ya, mungkin beritanya itu Ibu Nurhayati ini memberangkatkan beberapa ratus karyawannya umroh sebagai reward atas penghargaan kepada karyawan tersebut gitu. Itu tuh hampir sosok pemimpin yang seperti itu yang sangat diidolakan dengan karyawannya, benar gak sih? Nah, dalam video ini juga saya tuh ingin mengupas visi, misi, strategi bisnis dan nilai-nilai kepemimpinan yang beliau cintai dan beliau terapkan itu ke karyawannya. Nah, ini adalah berikut profil dari Ibu Nurhayati Subakat. Ibu Nurhayati Subakat itu adalah Ibu Nurhayati Subakat itu lahir pada tanggal 27 Juli 1950 di daerah Padang, Sumatera Barat. Dan beliau lulus pada S1 Farmasi ITB. Awal karirnya itu beliau tuh kerjanya sebagai apoteker di rumah sakit. Lalu dia masuk quality control di Wella, Jakarta. Nah, gimana sih awal mulanya dia bergabung dengan Paragon Corp? Nah, awal mulanya dia bergabung adalah bukan bergabung sih, tapi beliau itu sebagai pendiri atau founder Paragon Teknologi dan Inovatif Paragon Corp. Pada berdirinya Paragon itu di tahun 1985, awalnya itu bernama PT Pusaka Tradisi Ibu, yang ia rintis di garasi rumahnya setelah dia berhenti di perusahaannya yang sebelumnya tuh. Dia bekerja di kosmetik Jerman. Nah, pada tahun 1995 dia mengeluarkan brand yang bernama Wardah. Yaps, make up pertama dengan logo halal di Indonesia. Siapa yang tidak tahu Wardah di sini? Nah, pada tahun 1997 sampai 98, beliau ini tuh mulai mendapat sertifikasi halal LPPOM dan UI dengan penghargaan dari reward halal lainnya. Nah, pada tahun 2011 perusahaannya resmi ganti tuh menjadi Paragon Teknologi dan Innovation. Seiring berkembangnya bisnis, Bu Nurhayati itu juga mengembangkan produk dan merek barunya seperti Makeover, Emina, Kaf, dan beberapa jenis produk lainnya. Nah, filosofinya itu dan nilai intinya adalah beliau menerapkan misi Beyond and Business. Bisnis itu memberi manfaat 4P dan 1P, yaitu produk, harga, tempat, promosi, dan perlindungan Tuhan. Dan dia menetapkan 5 dasar nilai nih: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, dan ketangguhan inovasi. Dan awal mulanya juga itu dia membuat inovasi dan teknologi, dan pusatnya tuh awalnya R&D-nya itu kurang lebih di 2000 meter persegi dan mampu mengembangkan hingga 800 produk yang baru setiap tahunnya. Nah, setelah itu beliau juga menetapkan kepemimpinan dan CSR, yaitu dengan gaya servant leadership, yaitu turun langsung ke lapangan, dia komunikatif, rendah hati, dan menjadi role model mungkin kepada karyawan ya kali ya.
Dan dia juga fokus kepada kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan wanita serta lingkungan. Dan kemarin waktu wabah kemarin sempat di COVID Indonesia itu di 2019, beliau itu aktif dalam bantuan COVID dan transformasi digital. Dan fun fact-nya adalah beliau tidak ada pemotongan gaji waktu COVID kemarin. Terus apa aja sih yang pernah Bu Nur Hayati itu dapatkan penghargaan sama dia menjadi founder atau CEO tersebut? Dia itu pernah masuk top 20 female CEOs Asia. Dan dia juga pernah masuk Asia Most Influence ID 2021 dan ASEAN Business Award 2021 dengan kategori Women Entrepreneur. Dan gelar dokter honoris dari ITB. Wah, keren banget bukan Bu Nur Hayati. Tapi Bu Nur Hayati itu juga nggak semulus itu dalam menjalankan bisnisnya nih teman-teman. Nah, ada tuh beberapa tantangan yang dia lalui dan dihadapi. Mulai dari awal yang tadi saya bilang, dia tuh berawal tuh dari garasi kecil kan, dengan modal terbatas. Nah, beliau mampu mengembangkan bisnisnya ini. Terus terus waktu COVID juga dia ngejaga karyawannya dengan memberikan vitamin dan kesehatan lainnya. Terus untuk mungkin karyawan yang mungkin terkena atau terinfeksi COVID, itu dia tuh ngebantu dalam biaya pengobatan rumah sakit dan menjamin semua karyawannya agar tetap sehat. Dan satu hal lagi, ternyata yang wajib kita tahu, bahan bakunya itu mereka tuh risetnya tuh di lokal, dan beliau tuh menginovasi produk-produk barang-barang lokal dengan package kosmetik mereka yang sampai ke internasional mungkin ya. Nah, dia tuh pengen banget juga nih teman-teman menjadikan Paragon itu sebagai pemimpin global halal beauty dengan berekspansi ke Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat dengan mendorong kemajuannya inovasi dan manfaat sosial fondasi bisnis yang sehat dan abadi. Dan poin yang terakhir adalah yang mau saya bahas di sini, kenapa sih Nur Hayati disukai banget nih sama karyawannya? Karena ya itu teman-teman, dia tuh suka memanusiakan manusia dan menganggap tuh karyawan tuh aset. Ibaratkan tim perang paling utama tuh karyawannya, ya nggak sih? Bukan sekedar, jadi itu dia menganggap bukan dia sekedar pekerja doang nih. Kalau karyawannya bahagia, perusahaannya bakal maju. Yang kedua adalah dia menciptakan lingkungan kerja yang peduli dan nyaman. Fasilitas daycare, mungkin kalau ada karyawan yang membawa anak, terus ada ruangan laktasi, itu kan hampir beberapa perusahaan nggak ada ya mungkin teman-teman. Tunjangan kesehatan keluarga, dan satu lagi adalah beasiswa anak karyawan. Nah, terus ada lagi dia mempunyai gaya kepemimpinan yang rendah hati. Kenapa rendah hati? Dan gaya kepemimpinan yang rendah hati, kenapa sih rendah hati? Karena tuh beliau tuh suka terjun langsung ke lapangan dan make sure dan menanyakan karyawannya gitu, apa sih keluh kesahnya, dan dia mendengarkan langsung kendala di lapangan seperti apa. Terus dia tuh responsif juga saat krisis. Dan yang tadi saya bilang, dia tuh tidak ada PHK sama sekali saat pandemi, malah memberikan bonus dan bantuan kepada karyawan. Hebat banget kan beliau itu. Dan kenapa saya mengambil tema beliau, karena saya sangat terinspirasi dengan kerendahan hati beliau, kebijakan beliau kepada karyawan yang merangkul karyawannya tuh bukan hanya seorang pekerja gitu. Dan beliau tuh sungguh menghargai kinerja karyawannya yang tadi saya infokan. Dan begitu saja video dari saya tentang Ibu Nur Hayati Subakat. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.